Satu rakaat yang Anda lakukan salat di Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 rakaat Anda salat di tempat yang lain. Bagaimana kalau ada orang yang belum bisa sampai ke Mekah? Maka Allah memberikan ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada latihan untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan itu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di majlis Jumat, majlis yang terkumpul segala sesuatu. Awal mula Jumat dinamakan Jumat karena semua isi alam semesta ini, baik semua yang ada di langit maupun yang di bumi, semuanya dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Saat itulah terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan semua asma yang ada di alam ini semua. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan semua malaikat sujud kecuali iblis. Dan dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, setiap kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita meyakini akan adanya Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afiyah, kesehatan, as-sitr, ditutupnya semua aib kita, dan rina anin nas. Inilah 6 nikmat yang menurut riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an-ni'am sitta, al-islam, wal-Qur'an, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wal-afiyah, was-sitr, wal-ghina anin nas. Ada 6 kenikmatan: Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyah, kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian ditutupnya semua aib-aib yang mungkin kita pernah melakukan berbagai macam dosa, itu juga nikmat. Dan ghina anin nas, Allah memberikan kekayaan kepada kita dengan senantiasa kita melayani sesama kita. Pelayanan kepada sesama manusia adalah kenikmatan yang tidak ada taranya. Memenuhi hajat-hajat orang lain. Dalam riwayat putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, inna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillahi alaikum fala tamillun ni'am fatahuru niqama.
Sesungguhnya setiap hajat orang kepada kalian itu adalah kenikmatan yang kalau kalian tolak, Allah akan turunkan bencana untuk kalian. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebentar lagi akan memasuki pertengahan bulan Rajab, nisfur Rajab, yang karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya, man sama ayyamul bait ka saumid dahr. Saum ayyamul bait, puasa di hari-hari putih, yaitu puasa di tanggal 13, 14 dan 15 Rajab awalnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 Rajab kita dianjurkan untuk berpuasa, dan puasa 3 hari itu bagaikan kita puasa sepanjang tahun. Yang menentukan pahala dari amalan kita adalah Allah melalui lisannya Rasulullah. Kita tidak boleh merasa keberatan, karena yang memiliki jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bebas untuk memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau ada yang keberatan dalam bentuk protes atau mungkin menganggap hadis-hadis puasa di bulan Rajab adalah hadis-hadis palsu dengan kata-kata ejekan lebay, maka tidak layak. Lebih-lebih lagi yang mengatakan lebay ini adalah ustadz. Mungkin di buku catatan dia, di kitab yang dia baca, belum dia temukan tentang keutamaan bulan Rajab. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah menyebutkan di dalam ketika beliau menciptakan jagat raya ini ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram, bulan yang mulia, dan Allah menyebutkan keberkahan bulan haram di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah menyebutkan kalimat barakna. Ada yang keberatan mengucapkan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Barakna. Allah menyebutkan kalimat barakna sama seperti Allah menyebutkan kenikmatan yang dimiliki oleh Rasulullah dan keturunannya. Qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu. Rahmatnya Allah dan barokahnya diberikan kepada alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Memang setiap kenikmatan likulli dzi nikmatin maksud. Ada orang yang keberatan kalau ada pahala yang berlipat-lipat. Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Barakah ada ziyadatul khair, bertambah kenikmatan. Kalau kita meyakini ada 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, kenapa kita keberatan dengan riwayat-riwayat yang lain yang mungkin tidak ada pada kitab kita? 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1 rakaat yang Anda lakukan salat di Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 rakaat Anda salat di tempat yang lain. Bagaimana kalau ada orang yang belum bisa sampai ke Mekah? Maka Allah memberikan ada bulan Rajab,
ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada latihan untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan itu. Dan kita harus mengatakan, kalau sampai kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan Allah dan Rasulnya, banyak kalangan penceramah cuma mengutip sebagian ayat yang merupakan ancaman, dia tidak baca. Sering kita mendengar, dan berkali-kali saya mengingatkan ketika saya hadir di majelis-majelis, ada yang mengucapkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dia berhenti sampai di situ. Padahal ayat itu belum titik. Ayat itu masih mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menyebutkan akan ada barokat, tapi kebanyakan mereka yakdzibun, mendustakan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak dan seringnya kita mendengarkan Al-Quran, tapi ketika kita ditanya sudahkah kita mendengarkan suaranya Rasulullah, kita akan mengatakan saya belum mendengar suaranya Rasulullah. Bukankah suara Al-Quran adalah suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita benar cara membaca Al-Quran, kalau kita tahu doa sebelum kita membaca Al-Quran, maka di dalam doa yang diajarkan oleh gurunya para imam-imam madhab, Imam Ja'far Shadiq mengajarkan, ketika Anda membaca Al-Quran, maka Anda bersaksi di hadapan Al-Quran, asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik ala rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa kalamukan natik ala lisani nabiyyik ja'altahu hadiyan minka ila khalqik wa hablan muttasilan fima bainaka wa baina ibadik. Aku bersaksi bahwa Al-Quran ini adalah kitabmu yang kau turunkan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan dia penyambung wa hablan muttasilan fima bainaka wa baina ibadik. Baru kita mengatakan wa kalamukan natik, dia adalah tutur katanya Nabi. Al-Quran ini suaranya adalah tutur katanya Nabi, bukan suaranya Abdul Basit atau suaranya Al-Khusari atau suaranya Sudais dan lain sebagainya. Semua meniru suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Al-Quran adalah suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perwujudan amal dari perbuatan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali amalan-amalan bulan Rajab, baik itu puasa maupun sholat, karena ada janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, somli wa ana ajzi bih, puasa untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan balasan, tidak ada satupun orang yang boleh protes, karena dia pemilik jagat raya ini yang tidak suka dengan puasa Rajab, keutamaan puasa Rajab, ucapan Allahumma barik lana fi Rajab, nggak usah ngucapin, biar Anda tidak dapatkan keberkahannya. Yang mengucapkannya, biarkan dia mendapatkan pahala. Tidak semua amal harus didasarkan dengan hadis, karena ada riwayat dari gurunya Imam Madhab, apabila Anda mendengarkan sebuah amalan, siapa saja yang sampai kepadanya suatu amalan yang baik, kemudian dia mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahalanya, walaupun dia belum mendengarkan sabda dari Rasulullah. Atau ada riwayat yang lain, barang siapa yang mendengar suatu pahala dari sebuah amalan, kemudian dia mengamalkannya, dia akan mendapatkan walaupun belum sampai dalil kepadanya. Ada riwayat yang ketiga menjelaskan, barang siapa yang sampai padanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sebuah amalan, kemudian dia mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahalanya walaupun belum sampai hadis kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa mengamalkan, khususnya di setelah sholat duhur atau sholat Jumat, di setiap
Jumat di bulan Rajab. Saya akan kutipkan hadis dari kitab Iqbalul A'mal karya Sayyid Ibn Tawus, juz 3 halaman 200, riwayat yang bersambung kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sholat 4 rakaat 2 kali salam di hari Jumat di bulan Rajab, antara duhur dan asar, antara sholat Jumat nanti sebelum asar, setelah selesai Jumat ada sholat 4 rakaat. Kalau kita mau mengamalkannya, setiap rakaat habis Al-Fatihah kita membaca 7 kali ayatul kursi, kemudian 5 kali surat kulhu atau al-ikhlas, kemudian membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wa as'aluhu taubah, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wa as'aluhu taubah 10 kali. Jadi setiap rakaatnya 2 kali salam, ayatul kursi 7 kali, al-ikhlas 5 kali, kemudian baca istighfar di dalam salat, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wa as'aluhu taubah. Nabi menjanjikan, yang percaya boleh mengamalkan, yang tidak percaya nggak perlu mengamalkan. Yang mengamalkannya mulai hari dia mengamalkannya hingga nanti akhir wafatnya, dia akan mendapatkan 1000 kebaikan setiap harinya. Dia akan diberikan pahala setiap ayat yang dia baca. Ada kota dan di sorga yang terbuat dari yakut ahmar, dan setiap hurufnya dibangunkan istana untuknya dari durratul baydha, batu permata putih, dan akan dilayani oleh pelayan-pelayan sorga, dan Allah akan ridho kepadanya. Dan akhir hidupnya dia diakhiri dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapatkan kebaikan. Akan dicatat oleh Allah dari setiap rakaat salatnya sebanyak 5.000 salat, akan dimasukkan ke sorga bersama para siddiqin, dan dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dia melihat tempat di sorga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendengar sebuah amalan, kita bisa mengamalkan amalan itu walaupun cuma dengan istighfar saja, karena kita tahu kalimat istighfar punya nilai yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ibadallah, فاتقوا الله في آجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله، وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجهدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خالف بين كلمتهم
وألق رعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم ووزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم ويوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الحق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اقص كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. يا من أرجو لكل خير وأمنه من كل شر. يا من يؤتي الكثير بالقليل. يا من يؤتي من سأله. يا من يؤتي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطنا بمسألة إياك جميع خير الدنيا جميع خير الآخرة واصرف عن بمسألة إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدنا من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره وسأل الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داء دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.